Pada awal tahun 2025, ketegangan di Timur Tengah kembali meningkat setelah serangkaian tuduhan dari Israel terhadap Iran mengenai pengayaan uranium tingkat tinggi di fasilitas Natanz dan Fordo. Meski Iran bersikeras bahwa kegiatan nuklirnya bersifat damai. Laporan intelijen menunjukkan aktivitas mencurigakan yang mengindikasikan persiapan untuk pembuatan senjata nuklir. Tanggal 3 Maret tahun 2025, serangan siber besar-besaran melumpuhkan sistem komunikasi militer Israel. Investigasi cepat menyimpulkan keterlibatan unit elit Iran, IRGC Cyber Unit ke-913, sebagai balasan. Israel meluncurkan operasi udara ke fasilitas militer di Esfahan, yang menewaskan lebih dari 70 teknisi pertahanan Iran. Iran menyatakan ini sebagai deklarasi perang terbuka. Dalam 24 jam, Iran membalas dengan peluncuran 36 rudal balistik Zolfaghar dan Shahab-3 ke arah wilayah selatan Israel, termasuk pangkalan udara Hatzerim dan pelabuhan Eilat. Sebagian besar dicegat oleh sistem Iron Dome dan David Sling. Namun, beberapa berhasil mengenai gudang amunisi dan hanggar F-35. Israel mengaktifkan kekuatan penuh angkatan udaranya, termasuk armada jet tempur F-35-1 Adir dan drone tempur Heron Taipei, melancarkan gelombang serangan ke beberapa fasilitas rudal Iran di Bandar Abbas dan Shiraz. Jet-jet ini dilengkapi bom presisi Spice 250 dan rudal Rampage, menghancurkan dua lokasi peluncuran rudal jarak jauh. Iran mengaktifkan sistem pertahanan udara Bafar 373 dan S-300, serta menyebarkan radar jarak jauh Arash-2. Meskipun sebagian besar serangan Israel dapat dicegah, beberapa rudal berhasil menembus dan menghancurkan fasilitas bahan bakar dan komunikasi strategis di Teheran. Konflik merambah ke perairan Teluk Persia dan Laut Merah. Iran mengerahkan kapal selam mini Gadir dan drone Laut Hud untuk menyerang kapal dagang Israel. Sementara itu Israel menggunakan kapal Sa'ar-6 dan sistem peluncur rudal Gabriel ke-5 untuk menghancurkan dua pangkalan angkatan laut Iran di Bushehr dan Bandar Lengeh. Milisi pro-Iran di Suriah dan Hizbullah di Lebanon melancarkan serangan lintas batas. Roket Katyusha dan rudal anti-tank Kornet meluncur ke arah wilayah utara Israel. Pasukan IDF merespons dengan invasi terbatas ke selatan Lebanon, menggunakan kendaraan tempur Namr dan drone Elbit Skylark. Iran memobilisasi sel tidur di wilayah Israel dan Eropa. Di Tel Aviv, bom mobil meledak di dekat kantor intelijen Shin Bet, menewaskan 14 orang. Mossad melancarkan operasi penangkapan dan pembunuhan di luar negeri terhadap agen-agen IRGC yang beroperasi di Istanbul dan Berlin. Dalam serangan rudal Iran ke markas besar militer di Tel Aviv, Menteri Pertahanan Israel Benny Gantz tewas bersama 5 jenderal senior. Beberapa hari kemudian, pemboman drone Israel menewaskan Mayor Jenderal Mohammad Pakpor dari IRGC di dekat Tabriz. Masing-masing pihak meluncurkan kampanye propaganda global. Israel mempublikasikan video drone tentang kehancuran basis rudal Iran, sementara Iran menyiarkan pidato Ayatollah Khamenei yang menyerukan jihad global. Perang ini tidak hanya militer, tapi juga digital dan ideologis. Serangan siber Israel yang menargetkan infrastruktur Iran menyebabkan pemadaman listrik di 40% wilayah Iran, termasuk Teheran dan Mashhad. Iran membalas dengan menonaktifkan sistem transportasi otomatis di Haifa dan menutup sistem air minum di Beersheva melalui malware Ashura. Pasukan Amerika di Irak dan Qatar memasang sistem THAAD dan Patriot untuk mencegah penyebaran konflik. Rusia mengirimkan penasihat militer ke Iran, sementara China menyerukan gencatan senjata. Namun, tak satupun pihak menunjukkan tanda untuk mondok. Laporan menunjukkan Iran memindahkan bahan nuklir ke situs rahasia di wilayah pegunungan Zagros. Israel mempertimbangkan operasi nuklir terbatas tetapi dihentikan oleh tekanan AS dan perpecahan dalam Kabinet Keamanan Nasional. Israel mengevakuasi lebih dari 200.000 warga dari wilayah utara ke bunker bawah tanah. Iran mengungsikan penduduk dari Teheran dan kaum ke wilayah pedesaan. Rumah sakit lapangan didirikan dan sistem distribusi makanan darurat diberlakukan. Dalam waktu 2 minggu, lebih dari 14 pembangkit listrik, 9 bandara militer, dan 5 pelabuhan besar di kedua negara hancur atau rusak berat. Fasilitas nuklir Fordo rusak parah akibat serangan bunker buster Israel. Di tengah kekacauan, protes besar meletus di Iran. Rakyat menuntut diakhirinya perang dan reformasi internal. Pasukan Basij dikerahkan untuk menumpas protes, menewaskan ratusan orang. Di Israel, publik terbelah antara dukungan dan desakan gencatan senjata. Dewan Keamanan PBB mengadakan sidang darurat. Setelah seminggu, resolusi gencatan senjata disahkan meskipun diveto oleh Rusia. Uni Eropa memberlakukan embargo total atas minyak Iran dan ekspor senjata ke Israel pada 21 Mei tahun 2025. Setelah hampir 3 bulan konflik, Iran dan Israel menyetujui gencatan senjata yang dimediasi oleh Oman dan Turki.
Garis demarkasi ditetapkan melalui Suriah dan Irak dengan zona demilitarisasi sementara. Diperkirakan lebih dari 18.000 orang tewas di kedua belah pihak, termasuk 2.400 warga sipil. Infrastruktur hancur, ekonomi runtuh, dan nilai tukar mata uang nasional merosot drastis. Wilayah urban di Teheran, Haifa, dan Asdod rusak parah.